kenapa ada orang yang kerja lagi? Kenapa ada orang kerja lagi? Selamat siang semuanya. Ada sini. Mari. Mas. Apa sih? TTT. Saya nama ukuran dia. Apakah masih tetap bisa bersuara dan berharap hanya pada satu kekuatan berkata, Lord, I surrender. Warnanya pakai jilbab juga. Oh gitu. Sebelah sana ya. Iya. Depan sini, depan sini. Jauh lumayan. Bapak dia bisa terpusat Pak. Kosong sana kan? Spray. Mari, di sana masih kosong. Ibadah pelepasan almarhumah Ibu Berta Kallo dimulai. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang kami hormati
Bapak Pendeta Gembala Sidang GPSTI Kristus Ajaib Kimi, yang kami hormati para hamba-hamba Tuhan Gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia, Kabupaten Nabire, yang kami hormati hamba-hamba Tuhan yang hadir dari berbagai denominasi gereja pemakaman pada saat siang hari ini. Pertama-tama patutlah kita menaikkan segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, karena di saat siang hari ini kita masih dapat dipertemukan satu dengan yang lain dalam keadaan sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun situasi di mana saat ini kita bertemu keluarga dalam mengalami duka, tetapi apa kami hormati almarhumah meninggalkan anak-anak, saudara, bahkan kita semua pada tanggal 12 Mei sekitar jam 22 atau jam 10 malam. Dan almarhumah meninggal karena mengalami sakit, dan keluarga telah berupaya untuk berbuat yang terbaik agar orang tua kekasih saudara yang dicintai bisa mengalami kesembuhan. Tetapi Tuhan yang memiliki kehidupan kita berkehendak lain dalam kehidupan orang tua kekasih. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun susunan acara yang akan kita mulai pada kesempatan ibadah pada saat siang hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ucapan terima kasih dari keluarga, yang ketiga ibadah pelepasan jenazah, yang keempat menuju ke tempat pemakaman, dan yang kelima ibadah di tempat pemakaman atau peristirahatan terakhir dari Ibu almarhumah Berta Talok. Kita melangkah ke acara yang kedua, ialah ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Ruben Tandi SH. Kepada Bapak kami silakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati para hamba-hamba Tuhan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati para pengurus kerukunan yang ada di dalam lingkup IKT yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati tua-tua IKT yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sidang perkabungan yang saya hormati, bahkan selama ada di tempat ini, di pelataran duka, keluarga tidak sendiri, tetapi keluarga merasa pertolongan dan kebersamaan dari keluarga, sehingga mereka tetap merasakan suatu yang rasakan baik di hadapan Tuhan. Keluarga juga menyadari bahwa selama almarhumah dirawat sampai pada saat menghembuskan napas, tetapi semua itu adalah kewenangan Tuhan yang tidak bisa kita tawar-tawar oleh manusia, karena kematian adalah hak mutlak dari Tuhan. Dan berbagai pihak yang telah berupaya untuk melakukan pertolongan bagi orang tuli keluarga untuk menyampaikan beberapa ungkapan terima kasih. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Gembala Sidang Jemaat GPSTI Kristus Ajaib Kimi, Bapak Pendeta Alpi Kasma Berlan NTH, yang senantiasa memberikan Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang senantiasa
hubungan dengan kepergian dari orang tua yang kita kasihi, Ibu almarhumah Bertatalo. Dari tengah-tengah keluarga, segala upaya yang sudah dilakukan kami juga sampaikan terima kasih, dan juga keluarga-keluarga yang lain yang sudah memberikan bantuan sehingga semua proses demi proses boleh terlaksana, itu semua karena kerjasama yang baik. Juga pelepasan dari orang tua kekasih Ibu almarhumah Bertatalo pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Dalam hal ini ucapan belasungkawa yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Rimba. Kepada Bapak Agus Rimba kami silakan. Baik, Bapak Ibu sidang perkampungan yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Jadi kepada keluarga, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf berhubung karena saya terlambat masuk ke pelataran duka ini. Saya sudah mencoba untuk tepat, tetapi saya kemarin dapat informasi yang keliru. Jadi Ketua Arisan bilang dekat. Ya, saya pikir begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi di kesempatan yang penuh duka ini Bapak Ibu, kebetulan almarhumah ini saya kenal baik beliau. Mulai beliau tinggal di Kimi, hampir semua anak-anaknya saya kenal. Dan kebetulan almarhumah ini di masa-masa hidupnya sering bersama-sama dengan kami, banyak membantu kami di rumah. Waktu anaknya Yusuf, masa kurang-kurangnya dia pasti ada baiknya juga. Oleh sebab itu, mencari kebaikan di dalam kekurangan seseorang itulah menjadi kebijakan kebaikan kita. Dan berusaha melupakan kekurangan orang, itu mulia adanya. Oleh sebab itu, ketika kita menghadiri pemakaman seseorang, tertanam di dalam hati kita bahwa bagaimanapun orang itu punya kebaikan terhadap saya. Kalau perlu, Tuhan jangan ingatkan apa kekurangan orang ini terhadap saya. Jadi saya berpikir Bapak Ibu selaku keluarga, hari ini kita melepas jenazah almarhum, penuh dengan kenangan kita masing-masing dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan keridoan kita tuh membuka pintu maaf baginya, itu memudahkan langkahnya menuju ke Sang Penciptanya. Karena pada akhirnya juga kita akan menyusul Dia. Jadi Bapak Ibu sidang perkampungan yang saya hormati, kenapa saya lebih mengutamakan kepelataran almarhumah yang tercinta ini? Atas nama keluarga besar IKT di Kabupaten Nabire, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya orang yang kita sama-sama kasihi. Segala kebaikannya mengiringi perjalanannya menuju Sang Khalik Penciptanya, dan di kesempatan yang baik ini pula, saya berharap kita sekalian membukakan pintu maaf baginya. Sekiranya dalam kehidupan almarhumah ada hilaf kata, hilaf laku yang entah sengaja atau tidak sengaja, yang belum sempat dimohonkan maaf, pada kesempatan ini momen yang paling baik untuk membuka pintu maaf baginya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat siang. Ibadah pelepasan jenazah, dan kepada para pelayan hamba-hamba Tuhan yang mengambil bahagian dari Gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia, Jemaat Kristus Ajaib Kimi, kami silakan. Puji Tuhan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan segera memulaikan ibadah pemakaman pada hari ini. Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Hatiku tenang.
begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Jangan beban, Berdoa. Kami percaya dalam segala perkara Engkau Allah turut bekerja. Dan kami tahu rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, menghibur, menguatkan kami semua, sehingga kami mampu dan sanggup dan terus ada dalam terus belajar bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh lakukan atas setiap kehidupan kami. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada berakhirnya, kami taruh dan kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya boleh jadi menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan memberikan kepada jemaat GPSD Kristus Ajar Kini mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Pujian yang kedua saya berikan kepada Kompleks Kali Sanoba Dalam. Waktu saya persilakan. Tuhan.
pujian yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan menjadi penghiburan bagi keluarga, bahkan kita semua yang hadir pada siang hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mempersilakan sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengawasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segala. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk berhimpun di tengah-tengah pelataran duka cita di tempat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami telah memberikan pujian kami kepadamu sebagai tanda pengagungan dan penghormatan kami kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang menjadi pencipta, memelihara bagi kami, yang juga berdaulat untuk memutuskan langkah akhir atas hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dan Engkau pun bertahta di atas setiap kidung pujian kami. Dan tiba saatnya ya Tuhan, hidup kami yang fana ini akan kami persekutukan dengan sabda firman-Mu yang berkuasa. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Buat kami mengerti dan memahami setiap kata-kata firman-Mu. Kita boleh menikmati kesempatan untuk beribadah walaupun di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga kita. Dan kita kitab Mazmur pasal 104. Mazmur pasal 104 ayat yang ke-29. Satu ayat saja, Mazmur pasal 104 ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Sekali lagi. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Yang ada di muka bumi ini, Dia menciptakan dan Dia memelihara. Bahkan dalam kebesaran dan kedaulatannya, Dia mengatur waktu dengan siklus alaminya yang terus berputar makhluk di muka bumi ini. Sebab segala sesuatu berasal daripada Dia. Hanya yang menjadi dasar perenungan bagi kita sampai sejauh mana kita mengerti dan memahami akan hal itu. Sehingga kita mampu mengaplikasikan dengan prinsip hidup, dengan tidak melupakan Dia, dan tetap terus melandaskan segala tindakan dan perbuatan kehidupan kita pada ketetapan dan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, jikalau memang demikian bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan segala makhluk ciptaannya di muka bumi ini, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, yang merupakan ciptaan yang termulia dalam pemandangan mata Tuhan, memberikan pengertian kepada kita bahwa tidak ada aspek di dalam kehidupan kita di luar daripada kendali Tuhan. Tidak ada aspek dalam kehidupan kita yang tidak dalam kendali Tuhan. Artinya semua ada di dalam pantauan Tuhan. Semua ada di dalam kebijaksanaan Tuhan. Semua ada di dalam kasih
kebesaran, kehendak, dan kebenarannya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bisa melupakan Tuhan. Karena seluruh aspek hidup ini semua dikendalikan oleh Tuhan. Walaupun kalau kita masuk dalam penjabaran yang lebih dalam lagi, ada ciri-ciri, sifat, perbuatan, karakter yang seakan-akan itu di luar dari kendali Tuhan. Karena bertentangan dengan prinsip firman. Tapi kita tidak akan bahas di situ. Kehidupan manusia sangat bergantung pada anugerahnya. Kehidupan kita sangat bergantung pada anugerahnya. Termasuk almarhumah yang telah mendahului kita, kehidupannya sangat bergantung pada anugerah Tuhan. Bergantung pada kemurahan daripada Tuhan. Di tengah-tengah upaya dan usaha yang telah dilakukannya untuk berobat bersama-sama dengan anak-anak, anak mantu, bersama dengan saudara dan keluarga, berupaya untuk boleh mendapatkan kesembuhan dari penderitaan sakit penyakit yang dialami dan divonis dia harus mengikuti program berobat. Dari tengah-tengah usaha dan upaya itu mereka tidak melupakan bahwa hidup mereka hanya bergantung pada anugerah Tuhan. Hanya bergantung pada kemurahan Tuhan. Berusaha, tapi menyerahkan semua keputusan itu kepada Tuhan. Dan yang pada akhirnya, di tengah usaha dan upaya yang telah dikerjakan, anugerah Tuhan cukup bagi almarhumah. Sehingga pada tanggal 12 jam 22, Tuhan telah mengambil dia. Saudara-saudara, dalam nats pembacaan firman Tuhan, ada karya kedaulatan Allah dalam hidup kita. Yang sama-sama kita pelajari, ada dua perkara. Yang pertama, ayat 29, bagian B-nya. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan menjadi kembali menjadi debu. Salah satu karya kedaulatan Allah yang akan terpatri di dalam kehidupan kita, membuat kita tunduk pada otoritas Tuhan adalah yang pertama, Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa untuk mengambil roh manusia. Camkan baik, dengarkan baik. Yang pertama, karya kedaulatan Allah yang harus kita cermati dengan baik dan kita mengerti, sehingga menghindarkan dalam hidup ini untuk memperlakukan sikap dan perbuatan kita dengan kesia-siaan. Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa untuk mengambil roh manusia. Apa yang telah kita saksikan ini adalah merupakan bentuk kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan atas kehidupan pribadi daripada almarhumah Ibu Bertatalo. Tuhan telah mengambil rohnya. Apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan mengambil rohnya? Dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata takes away. Kalau ditransferkan ke dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata azab. Nah, pengertian kata azab di situ adalah Tuhan mengambil rohnya lalu mengumpulkan pada suatu tempat untuk menerima sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dengarkan baik, pengertian daripada kata Tuhan mengambil dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata azab, yang berarti bahwa Tuhan mengambil roh manusia lalu mengumpulkan pada suatu tempat dan mempersiapkan bagi mereka untuk menerima titik. Saudara-saudaraku, kita telah mempelajari dengan iman. Firman Allah telah menjelaskan dengan sedetail mungkin bahwa roh orang yang mati di dalam Tuhan itu tidak lagi turun ke alam bersah semenjak zamannya Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan memperoleh kebangkitan. Sebab itu adalah kemenangan dan landasan iman, kepercayaan orang percaya. Karena Yesus bangkit, maka dia telah mengalahkan maut. Nah, orang-orang yang mati di dalam Tuhan,
rohnya yang diambil oleh Allah itu dikumpulkan pada satu tempat. Itulah tempat yang kita kenal, Rasul Paulus berkata, yaitu Firdaus pada langitan yang ketiga. Ada dua tempat sebenarnya. Firdaus adalah tempat roh-roh yang diambil oleh Tuhan kembali karena Dia adalah pemilik atas hidup kita dan ditempatkan di Firdaus. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Rohnya turun ke alam maut, alam bersah, ditampung di situ, dikumpulkan di situ. Nah, pengertian kata asap itu dia mengambil. Itulah otoritasnya. Itulah kedaulatannya. Tidak ada manusia yang bisa menahan. Apapun upaya yang dilakukan, baik pribadi, keluarga, maupun pihak medis, kalau itu berkaitan dengan sakit penyakit, kalau dia mengambil, maka dia punya maksud dan tujuan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun itu. Saudara-saudaraku, maka saya yakin dan percaya dan kita semua mengimani bahwa ibu yang kita kasihi, nenek yang kita sayangi, banyak orang-orang Malompo kenal almarhumah ini dengan nenek gaul. Karena kalau ketemu di gereja, saya selalu bilang sama almarhumah, Indo, kalau dari belakang saya lihat kayak nona-nona. Tapi ketika saya lihat ke depan, Mama Edi. Tampilannya itu selalu beradaptasi dengan zaman sekarang. Tapi satu prinsip yang saya kenal dalam kehidupan almarhumah adalah orang yang bekerja keras. Bekerja keras. Dan dia salah satu tenaga andalan jemaat Yesus Ajaib Gimik pada waktu kerja bakti angkat batu, kumpul batu di kali untuk membuat pondasi gereja. Dia telah meletakkan dasar pembangunan di Kimi. Waktu saya kunjungi di rumah sakit, di rumah maupun di rumah sakit, di rumah dari saudaranya, saya katakan, Indo bertahan ya, sabar melewati proses program berobat. Kita punya pembangunan belum selesai. Indo sudah meletakkan dasar pondasi itu sama-sama dengan semangat, dengan spirit yang telah kita gabungkan menjadi kekuatan yang besar sehingga 17 red dalam jangka berapa hari kita bisa selesaikan ratabat. Dan tenaganya walaupun kecil badannya, tenaganya kuat sekali. Bertahan supaya sembuh, kita sama-sama resmikan gereja. Iya Pak Gembala. Tapi harapan itu sebagai gembala tidak dicapai. Mungkin dia titip pesan, Bapak Gembala saja dengan jemaat yang lain yang resmikan gereja. Saya mendata semua beberapa jemaat yang orang-orang tua generasi pertama. Jemaat mula-mula itu satu-satu Tuhan sudah panggil. Saya punya buku agenda khusus yang saya catat. Tanggal, jam, waktu, meninggal karena apa. Dan saya memberi penghargaan dan penghormatan bagi mereka yang telah berhasil memberikan keteladanan bagi kami generasi-generasi yang muda. Tuhan sudah mengambil dia. Cukup, hai hambaku, bukan bagianmu sampai menyelesaikan pembangunan rumah ibadah. Kembali saatnya. Tuhan mengambil rohnya. Dan saya yakin percaya ketika Tuhan mengambil rohnya, saat itu juga Tuhan mengumpulkan dia. Mengumpulkan di tempat di mana dia menikmati kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Dia tidak lagi menderita sakit. Tidak ada vonis yang divonis oleh dokter. Dokter bisa dibawa. Sampai itu juga menjadi laporannya ketika dia berjumpa dengan Tuhan di sorga. Tapi yang ada adalah dia membawa bekal-bekal perbuatan selama dia hidup. Sebagai perbuatan Injil, perbuatan kebenaran itu dipersembahkan kepada Tuhan. Sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, kedaulatan ini dia mengambil lalu mengumpulkan roh-roh orang mati itu pada suatu tempat untuk menerima apa yang diterima. Orang
yang ada pada tempat di mana ditampung roh orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan, mereka akan siap menerima mahkota sebagai hadiah perjuangan iman mereka. Ada 5 jenis mahkota itu. Tetapi mereka yang tidak di dalam Kristus Yesus Tuhan, mereka pun rohnya diambil, mereka dikumpulkan di alam bersah. Mereka siap untuk menerima apa? Pengadilan aras putih untuk penentuan bagi dia, menerima penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Tetapi kedaulatan ini tidak akan mungkin berbenturan dengan keputusan dan ketetapan Tuhan dalam firman-Nya. Apa yang saya maksudkan? Kedaulatan Allah ini berkaitan erat dengan penggenapan ketetapan-Nya yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, apa ketetapan Allah? Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 berkata begini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tuhan tidak akan mungkin mengambil roh manusia itu kalau tidak sampai pada ketetapan Tuhan. Itu yang pertama. Ketetapan Tuhan, umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat sampai 80 tahun. Tapi ada yang menjadi bagian dalam hidupnya, kebanggaannya apa ya? Adalah kesukaran dan penderitaan. Tidak akan mungkin lagi berbenturan dengan ketetapan Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dikatakan di situ bahwa apabila umurmu sudah genap, kalau umur manusia itu sudah genap sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, maka dalam kedaulatannya dia akan mengambil roh kita. Dia akan mengambil roh kita. Sesuai dengan tujuan kata azab itu, untuk dikumpulkan pada suatu tempat berdasarkan iman dan dan mengaku dia
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, Tuhan Halik langit dan bumi, Tuhan yang telah menetapkan memento mori bagi kami. Tuhan, kami sedang berdiri di hadapan-Mu, mengucap syukur atas hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan buah-buah persembahan kasih, baik yang ada di Nabire maupun yang ada di kampung halaman, dimanapun mereka berada. Roh Kudus menjangkau mereka dan menghibur dan menguatkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya memento mori telah tiba pada diri orang yang kami kasihi. Dan Engkau telah berkenan mengakhirinya. Benar bahwa masa expire telah berakhir. Dan kini dia tiba saatnya. Engkau sudah kumpulkan bersama-sama di hadapan hadirat. Dan dia telah siap untuk menerima janji Tuhan. Hiburkanlah kami dengan firman ini, sehingga kami boleh kuat dan tabah sekalian. Tuhan, kami akan membawa jenazahnya untuk dikembalikan kepada tanah asalnya. Karena itu, biarlah kiranya Tuhan akan menyertai kami sekalian. Tuhan, kami menyerahkan seluruh prosesi pemberangkatan jenazah dari rumah duka ini sampai tiba ke tempat pemakaman. Kiranya Tuhan yang menuntun, menyertai, tiba dengan selamat. Kami akhiri ibadah pelepasan jenazah ini di dalam berkat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan rahmat anugerah menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dalam hal ini Bapak Pendeta Alpi Kasman Beral Entaho MTH, atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh para pelayan yang telah mengambil bahagian. Sebelum kita memberangkatkan jenazah almarhumah Ibu Berta Talo ke tempat pemakaman, kami akan menyampaikan beberapa ruang informasi. Yang pertama, atas nama keluarga mengundang kita semua untuk kembali hadir setelah pemakaman Ibu almarhumah Berta Talo, untuk kembali di tempat ini dalam rangka mengadakan ibadah pengucapan syukur. Jadi tidak lagi kita kembali ke rumah kita masing-masing, tapi keluarga mengharapkan setelah almarhumah dimakamkan, kita kembali ke tempat ini untuk melaksanakan ibadah pengucapan syukur. Almarhumah akan dimakamkan di pemakaman umum Kampung Kimi. Oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh pengantar
Anak-anak, ayo. Remaja-remaja. Tadi itu motor lagi nih. Halo, kami jaga. Yo. Bantuan maleri. Tidak tahu. Awas, boleh. Merah, merah. Iya.